Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Segala puji bagi Allah. Memohon pengampunan dan petunjuknya. Kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan untuk diri kita dan kebaikan untuk amal kita. Tidak ada yang menyesatkan, dan barang siapa yang sesat maka tidak ada pemberi petunjuk baginya. Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, dan bahwa Muhammad adalah hamba Rasul Allah. Ya Allah, semoga doa selamat ini tercurahkan kepada Nabi Muhammad dan keluarganya, para sahabatnya serta para pengikutnya. Sahabat Kompas TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang keutamaan sholat 5 waktu. Sholat merupakan tiang agama, diibaratkan seperti sebuah rumah atau bangunan. Apabila sebuah rumah atau bangunan memiliki tiang atau pondasi yang kokoh, tentu saja rumah itu atau bangunan tersebut akan kokoh berdiri dan tidak akan mudah roboh. Begitu pula sebaliknya, jika rumah atau bangunan dibangun tanpa tiang yang kokoh, maka rumah tersebut akan mudah roboh dan jatuh. Karena hal itulah, kita sebagai seorang muslim yang baik, kita harus tahu bahwa sholat bukan sekedar kewajiban dan ibadah saja, tetapi untuk meningkatkan keimanan kita sebagai seorang muslim, agar kita semakin dekat dengan Allah, sehingga tidak mudah tergoda untuk melakukan segala hal bentuk kebencian yang dibenci Allah Subhanahu wa taala. Sebagai kewajiban, Allah juga memberi keringanan dan kemudahan kepada kita hambanya untuk menunaikan sholat 5 kali dalam sehari. Jika seorang hamba dalam keadaan sakit, tidak mampu berdiri, maka diperbolehkannya untuk melaksanakan sholat dalam keadaan duduk ataupun bahkan tertidur, sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam ilmu fikih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda bahwa jika manusia mengetahui pahala yang didapatkan ketika ia melaksanakan sholat subuh dan asar, maka setiap manusia akan mendatangi dan melaksanakan kedua sholat tersebut. Meskipun mereka harus merangkak. Dari perkataan Rasul ini dapat kita tarik kesimpulannya bahwa Allah telah menyiapkan pahala dan imbalan yang begitu besar bagi umatnya, bagi hambanya yang mengerjakan sholat. Perlu kita ketahui bahwa sholat tidak hanya sebagai salah satu kewajiban seorang mukmin. Sahabat Kompas TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagai bukti keimanan seorang pada Allah, hal ini dijelaskan pula dalam surat Al-Ma'un ayat 4 dan 5, yang artinya, celakalah bagi mereka yang sholat, yaitu orang-orang yang telah lalai dengan sholatnya. Seorang muslim yang tidak akan mengerjakan sholat, maka orang tersebut akan celaka serta rugi. Karena ketika seorang melaksanakan sholat dengan baik, maka amalan-amalan yang lain pun ikut baik. Akan tetapi jika sholatnya buruk, maka amalan yang lain pun juga ikut buruk. Sholat sebaiknya dilaksanakan tepat waktu dan tidak ditunda-tunda, serta dilakukan dengan khusyuk dan hikmat. Ketika kita telah mendengar lantunan kumandang azan, maka segeralah kita mengambil air wudhu, kemudian datang ke masjid dan melaksanakan sholat. Sholat selain sebagai kewajiban juga berfungsi untuk mencegah dari perbuatan keji dan mungkar yang akan mendekatkan seorang diri muslim pada kemaksiatan
Hal ini juga dijelaskan oleh Allah dalam firman-Nya, yaitu pada surat Al-Ankabut. Ketika seorang melaksanakan sholat, maka ia tidak akan melakukan perbuatan dosa yang lain seperti berzina, mencuri, ataupun melakukan tindakan-tindakan buruk lainnya. Terakhir, perlu kita ingat sama-sama bahwa sholat merupakan kewajiban yang tidak perlu dilewatkan, sebab dosa yang akan seorang dapat ketika melewatkan sholat adalah dosa yang paling besar dan bahkan lebih besar dari melakukan zina. Demikian kultum yang singkat, semoga yang kita sama-sama sampaikan, semoga materi dapat bisa menjadi pengingat kita untuk senantiasa tetap di jalannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.